Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Kembali lagi seperti biasa bersama saya Maurits bersama Amarket. Di acara analisa harian kita pada hari ini, hari yang penuh keramat. Hari Selasa tanggal 30 Maret lagi. 30 September 2025. Hari-hari yang sangat luar biasa. Oleh karena itu rekan trader, di penghujung bulan September, mari kita tutup bulan September ceria ini dengan suatu kegembiraan. Kenapa saya bilang September ceria? Karena di bulan September ini gold melambung tinggi menuju angkasa. Ketawa dulu kita. Rekan trader semuanya, thank you rekan trader selalu bersama kami. Terima kasih karena video saya kemarin memang benar-benar luar biasa, yang akses banyak banget. Saya mau ucapkan terima kasih, semoga di video-video berikutnya yang selalu menyaksikan analisa dari Amarket, analisa dari saya semakin bertambah. Ya, tugas saya hanya ingin membantu rekan trader, memberikan analisa buat rekan trader sesuai dengan apa yang saya pahami dan apa yang saya ketahui. Tapi tugasnya rekan trader adalah untuk memfinalisasi analisa saya itu sesuai dengan analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Itu tugasnya rekan trader di situ. Jadi tugas kita ini sama-sama membantu. Saya membantu rekan trader membantu juga saya ya, supaya memperoleh hasil yang positif. Oleh rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, ngomong banyak banget seperti burung perkutut. Kita langsung aja lihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin, rekan trader kalau lihat kejadian yang terjadi di pasar sangat luar biasa. Indeks dolar Amerika naik turun, walaupun sempat turun di posisi 97, dia kembali naik lagi dan ditutup di seputaran 97.960. Hari ini kayaknya jatuh bebas dia ini. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, kita lihat euro angkel saham dolar benar-benar seng ada lawan. Menuju ketinggian yang sangat maksimal dan ini akan terus terjadi. Kemarin dia naik hingga menembus level 1.17546, walaupun akhirnya bisa ditutup juga di posisi di seputaran 1.17253. Sedangkan untuk pound sterling juga rekan trader sama juga. Kenaikan yang signifikan, sudah 2 hari berturut-turut. Dari hari Jumat naik, ya rekan trader. Dia kembali lagi naik hingga menembus level 1.34548. Sedangkan gold, jangan ditanya, jangan dibilang lagi. Setelah hari Jumat bergerak datar, hari Kamis bergerak datar minggu lalu, hari Jumat agak sedikit naik, hari Senin naik luar biasa rekan trader, memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah, dan hari ini lebih tinggi lagi, rekor 3.871. Apakah dia akan sampai ke 3.900? Kita akan bahas bersama-sama di tema harian kita. Oleh karena itu tahan dulu rekan trader. Dan untuk USD yen Jepang seperti biasa, seiring dengan pelemahan yang terjadi pada indeks dolar Amerika, membuat USD ini, USD yen Jepang ini bisa turun rekan trader hingga menembus level 148.054. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan untuk tema harian kita pada hari ini, saya memilih sebuah judul yang sangat luar biasa rekan trader. Judul yang saya angkat adalah Gold, perjalanan menuju 3.900 masih jauh. Masih jauh rekan trader semuanya. Perjalanan menuju 3.900 rekan trader. Tapi tenang. Gold udah sampai di 3.871. Ya, secara garis besar tinggal 25% lagi dia menuju ke 3.900 rekan trader. Kita tahu
apa yang terjadi pada gold ini memang sesuai dengan keadaan yang terjadi di pasar. Pertama, dovish. Itu sudah pasti akan membuat dolar Amerika tertekan, gold naik. Yang kedua, tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Yang ketiga, baku hantam yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia, Israel di jalur Gaza. Baku hantam inilah yang membuat gold naik ke posisi yang lebih tinggi. Yang keempat adalah data PMI dari Cina yang mengalami penguatan. Inilah yang mendongkrak antik. Wah, kayak film Dono Kasino Indro, dongkrak antik. Mendongkrak emas naik lebih tinggi lagi. Ya. Yang kelima, ini saya langsung sebut semuanya supaya rekan trader tahu kenapa ya. Kalau analis lainnya aku cuma bilang teknikal, kalau saya langsung bilang kenapa. Yang kelima rekan trader, kita tidak bisa bilang bahwa tindakan yang dilakukan oleh The Fed, data-data yang terjadi pada The Fed, sudah 90% dari The Fed Watch menyatakan bahwa 90% pemangkasan tingkat suku bunga akan terjadi pada pertemuan FOMC pada tanggal 29 Oktober nanti. Yang kelima. Dan yang keenam, mungkin yang paling terakhir kayaknya. Yang keenam, yang membuat gold naik ini adalah bagaimana pasar mencari aset safe haven akibat fiskal kuartal kedua selesai. Karena masuk lagi rekan trader, dan rekan trader bisa lihat bagaimana deadlock terjadi antara pemerintah Amerika dengan DPR-nya Amerika. Ya ceritanya Amerika lobby untuk penambahan anggaran belanja rekan trader. Ya pemerintah lobby, tapi masih terjadi deadlock. Ya. Nah ini dia. Inilah yang mengancam Donald Trump mau menutup kantor pemerintah Amerika. Gila juga ya. Kalau presiden kita menutup kantor kementerian semuanya, waduh itu bahaya. Tapi yang paling senang PNS lah, bisa libur. Nah itulah rekan trader. Donald Trump kemungkinan besar karena menurut info dari A1 yang saya terima dari wakil presiden, teman saya wakil presiden Amerika ya. Jadi info dari wakil presiden Amerika menyatakan bahwa kemungkinan besar deadlock ini masih bisa terjadi. Kemungkinan besar penutupan kantor pemerintahan Amerika akan dilakukan karena kemarin Donald Trump udah memanggil para politikus dari Partai Demokrat, belum juga dengan anggota Kongres ya, ketua Kongres dipanggil juga di Gedung Putih membicarakan hal ini tentang bagaimana fiskal yang akan terjadi di tahun 2026 nanti. Ya ceritanya fiskal itu seperti bukan rapat dengan pendapat sih, itu seperti Menteri Keuangan kita lagi minta dana APBN lah buat pemerintah. Nah seperti kayak gitu. Intinya belum ada persetujuan dari Kongres tentang dana yang akan dikucurkan buat pemerintah Amerika. Oleh karena itu ya bagaimana Donald Trump menutup, dan penutupan pemerintahan ini wajar-wajar aja dari tahun 1980-an udah terjadi. Dan kalau saya baca berita sebanyak 25 kali pemerintah, dan yang paling terlama penutupan pemerintahan itu terjadi di zamannya Donald Trump. Tapi yang paling tercepat juga Donald Trump. Donald Trump ini memang benar-benar orang ini kacau juga nih orang ini. Di masa pemerintahan dia pernah terjadi penutupan kantor pemerintahan Amerika itu paling lama 35 hari, 1 bulan, bayangkan 1 bulan 5 hari. Tapi setelah itu pun juga pernah juga terjadi bahwa penutupan pemerintahan Amerika cuma 1 jam. Gila kan Donald Trump, dan hanya terjadi di pemerintahan Donald Trump. Itulah hebatnya Donald Trump di situ. Nah, oleh karena itu rekan trader, inilah yang membuat kenapa gold ini bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Bisa naik posisi lebih tinggi. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah dia akan hari ini menuju ke 3.900? Nah, tema kita kan menyatakan Belanda masih jauh rekan trader semuanya. 3.900 masih jauh.
Tapi segala sesuatu masih bisa saja terjadi, rekan trader. Dan apabila nanti ini terjadi, karena mulai fiskal itu tanggal 1 Oktober. Hari ini adalah hari yang memang benar-benar kita lihat apakah keputusan terjadi dan ditutup pemerintahan Amerika. Kalau ditutup 3.900 bisa dapat. Dan hari inilah, di saat inilah dimulai berita-berita fundamental yang sangat luar biasa. Dimulai hari ini. Hari ini JLTS kalau tidak salah. Ini adalah minggu di mana kita masuk di lautan Masa Lembo. Lautan Masa Lembo di saat kapal tampung emas 2 tenggelam, masuk di lautan Masa Lembo, gelombangnya luar besar. Oleh karena itu kita akan lihat. Tapi sesuai dengan prediksi saya bahwa kita akan lihat hal tersebut hingga nanti di saat non-farm payroll hari Jumat lagi. Tapi kalau dalam pengamatan saya, mungkin dalam beberapa saat ke depan dia akan terjadi koreksi dulu. Dan nanti puncaknya itu akan terjadi di saat non-farm payroll. Ini pengamatan saya. Kecuali kalau ditutup pemerintahan ya kemungkinan 3.900 karena sekarang udah 3.870. Tapi saya pikir pasar pun juga akan bermain juga, rekan trader mencari aset profit taking ya. Karena pasar juga udah pasti tahu bahwa dia akan naik sampai ke 4.000. Tapi bagaimana pasar memainkan perasaan? Bukan cowok aja yang bisa memainkan perasaan wanita, pasar pun juga bisa memainkan perasaan trader. Pasar ini sontoloyo benar. Oleh karena itu rekan trader, tetap semangat. 3.900 akan kita lampaui. Tapi kita akan lihat ada sedikit etape menuju hal tersebut. Dan apabila nanti pemerintahan ditutup, kemungkinan besar akan terlampaui. Tapi untuk saat ini, dalam analisa saya 3.900 sepertinya agak sedikit cooling down dulu. Dan hal itu akan terjadi kemungkinan besar menurut saya di saat non-farm payroll hari Jumat nanti. Oleh karena itu rekan trader, ingat ini hanya adalah analisa saya. Segala sesuatu bisa saja terjadi karena pergerakan di pasar itu secepat kilat. Dan kita akan lihat hal tersebut. Tapi secara garis besar, emas akan terbang tinggi. Kemungkinan 4.000 sangat besar hingga akhir tahun ini. Jangankan 4.000, 4.100 pun juga masih punya kemungkinan. Kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Karena masih ada 2 kali lagi pemangkasan tingkat suku bunga. Artinya, dia udah sampai di level 3.900 bulan ini, bulan Oktober, artinya 4.000, 4.100 masih punya peluang besar. Bisa kita lampaui hingga tutup tahun 2025. Terima kasih. Serius banget sih. Oke rekan trader, kita langsung masuk aja di analisa teknikal seperti biasa. Kita langsung masuk indeks dolar Amerika. Ya, kita lihat. Untuk indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, memang benar-benar dia bergerak sangat luar biasa. Kemungkinan terjadi pelemahan sangat besar dan memang secara teknikal pun juga menginginkan hal tersebut. Akan tetapi sekali lagi saya bilang rekan trader, hati-hati. Secara teknikal dia udah sampai di level support terbawah dan berita nanti akan ada dimasuk di berita Amerika, suasana Amerika nanti ya, pasar Amerika. Saya bisa bilang bahwa hati-hati bahwa dia ini akan jatuh sampai 97.595, tapi hati-hati dia akan kembali naik lagi dan dia bisa sampai lagi di level tertinggi, masuk lagi di zona 98.033. Sedangkan untuk euro Uncle Sam dolar, apa yang terjadi pada euro Uncle Sam dolar hari ini rekan trader? Kita bisa lihat bahwa euro Uncle Sam dolar masih sangat kuat dan saya pikir dia ini masih akan terbang terus. Ya, analisa saya dia ini bisa terbang hingga sampai di level ketinggian maksimum di seputaran 1.17600. Saya tidak mau bilang dia sampai di level sini, tapi 1.7600 masih bisa saja terjadi. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa di pasar Amerika akan terjadi serangan balik mendadak, bisa membuat dia kembali balik lagi rekan trader semuanya
dia akan kembali balik lagi di level paling terendah. Kalau menurut saya itu di seputaran 1.17156. Sedangkan untuk pound sterling, pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini, kalau rekan trader lihat, apa yang terjadi pada pound sterling pada prinsipnya sama aja, peluang penguatan masih sangat luar biasa besar. Ya, analisa saya dia ini masih menguat, ya minimal dia bisa kembali lagi ke level paling tertinggi di 1.34631, tapi saya lebih analisa saya dia akan sampai di 1.34684. Dan level paling terendah yang bisa terjadi di posisi 1.34232. Nah, ini dia. Ini adalah pola pergerakannya. Sedangkan untuk gold, rekan trader, kita lihat pergerakan terjadi pada gold. Untuk gold, secara garis besar, rekan trader, kita lihat bahwa gold pergerakannya sangat luar biasa. Sekarang ini, rekan trader, tenang aja. Dia ini masih sedikit koreksi. Ya ibarat kalau cewek manis kan lagi, ya ceritanya lagi ngambek lah. Ya, ini butuh dikasih hadiah sama cowok. Oleh karena itu gold ini sekarang dia agak sedikit koreksi. Ya kemungkinan dia ini ya agak sedikit turun. Tidak terlalu kemungkinan dia bisa koreksi sampai level terendah menurut saya. Ya koreksi sampai level terendah itu di posisi 3.831. Tapi hati-hati dia bisa kembali naik lagi. Analisa saya 3.889. Saya sengaja gantung rekan trader. Saya nggak mau bilang 3.900, 3.903. Saya gantung dulu rekan trader ya. Tapi mari kita taruh aja langsung ya. Saya mau kasih aja 3.900 ya. Saya mau kasih aja 3.900 di sini supaya ada tanda-tanda buat rekan trader semuanya ya, tanda-tanda buat rekan trader. Peluang masih tetap ada ya. Kita akan lihat seberapa besarkah peluang ini akan sampai 3.900 rekan trader. Kita akan lihat. Saya kasih tanda merah aja deh, jangan merah deh. Kasih tanda pink aja ya. Wah, warna janda ini. Nah, ini dia rekan trader ya, ungu. Nah, kalau menurut saya dia masih punya peluang ya, akan naik ke level yang paling tertinggi. Tapi saya nggak mau bilang bahwa dia ini akan naik sampai level paling luar biasa tinggi sekali rekan trader. Saya nggak mau bilang ya, tapi setidaknya punya peluang yang sangat besar untuk, waduh ini di mana pula ini. Aduh ini sabarkan trader. Nah ini saya balik lagi 3.900. Nah, 3.900 ini ya. Oke. Nah saya coba balik di sini dulu ya, ini karena saya balikin lagi. Sabarkan trader semuanya, sabar. Warnanya pingkan kali ini. Waduh. Nah ini dia. Oke rekan trader, intinya seperti kayak gitu. 3.900 bisa saja terjadi, tapi menurut saya agak sedikit malu-malu. Dia ini perlu jatuh dulu hingga 3.831. Tapi setidaknya peluang untuk naik itu sangat luar biasa. Dan kita lihat apabila nanti ditutup pemerintahan Amerika ya kemungkinan dia akan naik ya. Tapi menurut saya Belanda masih jauh. 3.900 sepertinya masih sangat jauh. Dan kita masuk ke USD yen Jepang. Arah pergerakan terjadi pada USD yen Jepang hari ini secara garis besar. USD yen Jepang ini jatuh rekan trader ya. Ini seperti kayak lagunya Titiek Puspa, jatuh cinta berjuta rasanya. Wah, jatuh kayaknya nih rekan trader. Sepertinya kalau saya bilang dia ini masih bisa jatuh hingga level 147.755. Tapi sekali lagi hati-hati, serangan balik mendadak bisa membuat dia kembali lagi naik ke 148.502. Nah ini dia rekan trader semuanya. Nah sini. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita untuk kalender ekonomi yang harap rekan trader perhatikan ya. Yang harap rekan trader perhatikan nanti itu adalah kita bisa lihat di sini untuk kalender ekonomi ya.
Jangan lupa juga untuk masuk mendaftar di broker kami ya, market broker yang sangat luar biasa. Websitenya ada nih, amarkets.id. Kalender ekonomi hari ini harus diperhatikan. 19.30 akan ada data inflasi dari Jerman. 21.00 ada kepercayaan konsumen. 21.00 juga ada lowongan pekerjaan JLTS dan pidato Donald Trump tentang fiskal. Nah ini dia. Ini kalau Donald Trump bilang kita tutup aja ini warungnya ya. Pemerintahan ini kita tutup aja. Waduh bisa terbang. Ini 3.900 lewat lah ya. Tapi kalau semuanya dibilang oke, kita masih berada, oke, masih tidak akan ditutup bla 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 bla. Waduh, sepertinya 3.900 masih jauh. Tapi kalau semuanya dibilang ditutup, wah, tembus hari ini 3.900. Dan rekan trader ini ya, kalau untuk kecil-kecil tidak terlalu ada, ya pidato akan ada 17.00, salah satu pejabat The Fed. Di pidato ini juga harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Rekan trader, tetap rekan trader gunakan analisa rekan trader sendiri. Tapi kalau punya waktu dan kesempatan, jangan lupa juga bisa gunakan analisa yang kami berikan, yang kami rekomendasikan buat rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.